Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak semuanya? Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini Ustadz Ardi akan membahas tentang materi karakter building pekan yang lalu. Nah, hari ini Ustadz Ardi tidak sendiri. Ustadz Ardi bersama dengan Ustadzah Riza. Hai, assalamualaikum soleh-solehah. Masih semangat? Kita akan membahas tentang karakter building ya Ustadz ya. Betul sekali. Ya, yang kemarin sudah ditayangkan oleh Ustadz Ardi dan Ustadzah Riza. Oke, langsung saja Ustadz. Oke, langsung saja Ustadzah. Oke. Kebetulan untuk karakter building pekan kemarin kita tidak memberi judul ya, Ustadzah. Iya benar. Karena ingin menguji, ingin memberikan kesempatan kepada Ananda semuanya, apakah tahu kira-kira ceritanya tentang apa. Kita lihat lagi ya. Siap. Ini kita ceritanya mau ngapain ini Ustadz? Kita nanti akan mencoba menampilkan videonya kembali, terus kita akan membahas Ustazah. Dari video yang nanti akan kita putar kembali, kira-kira pesannya apa saja, nilai moralnya apa saja. Oh iya, gitu kemarin ya? Tugasnya seperti itu ya, tugasnya kalian mencari sikap-sikap apa yang ditampilkan dalam adegan kemarin. Betul, gitu ya. betul sekali. Yuk, kita bahas hari ini ya Ustadz ya. Siap. Oke. Ini namanya reaction, reaksi. Oke. Ya. Asik juga ya. Karakter building. Bisa, sini nak, nanti ibu mau bawa buku. Bisa, dipanggil ibu. Bisa, bisa. Kenapa sih? Lagi tabung nih. Ya bu. Ya, oke. Coba di-cut Ustadz. Oke. Nah, kita lihat tadi apa ini Ustadz ini? Ini kok bisa ada dua ya, heran ini. Iya, bisa jadi kembar. Ada Ustadzah Riza, satunya ada siapa itu ya Ustadz ya? Ini kalau di film ini, di video ini Ustadzah Riza ini berperan menjadi dua karakter ya. Yang satunya yang memakai jaket itu namanya siapa? Diza. Riza. Sedangkan yang pakai kacamata yang sedang belajar tadi ya itu Riza. Kok bisa jadi dua Ustadz? Itu teknik editing Ustadz. Ustadzah teknik editing gitu. Lanjut Ustadz. Kita dari video ini kita bisa melihat dari dua karakter ini ternyata sifat karakternya itu berbeda. Betul. Diza yang memakai jaket tadi lihat duduknya gimana Ustazah? Wah, nggak sopan sekali. Tolong ya, jangan ditiru Diza. Tiru saja yang satunya itu Ustadz, kembaran satunya ya. Riza ya. Iya betul. Oke. Karena Diza duduknya tidak sopan, kakinya diangkat ya tadi ya. Iya. Masya Allah. Sedang dipanggil sama ibunya tidak Mendengarkan. Mas malah sibuk ngapain itu Ustadz? main game. Ya, sibuk main game. Malah yang dipanggil Diza yang berdiri Riza. Ya, tuh. Ini juga salah satu kelemahan ruginya kita kalau main gadget Ustadz. Betul sekali Ustadz. Ya kan? Ketika kita konsentrasi bermain, nah pakai gadget, akhirnya apa Ustadz? Dipanggil tidak mendengar. Tidak mau mendengar. Nah, tidak menyahut. Nah, tolong soleh-solehah di rumah untuk selalu bisa membatasi ketika memegang HP. Betul. Gitu. Betul, luar biasa. Lanjut ya Ustazah ya. Oke, siap. Alhamdulillah. Ada satu lagi ya di sini ya. Bukan bisa lagi gak bantu hubungin ibu sih. Kan kalau kita kerjanya bareng, cepat dong kita selesainya kerjanya loh. Kasihan ibu loh. Besok-besok bantuin ya. Iya tuh, betul kata Abi. Kamu itu harus membantu ibu. Udah dipanggil berkali-kali juga. Gitu ya Pak ya, maaf ya. Ini muncul pemeran baru ini. Oke. Siapa ini ya? Siapa yang Ustadz Ardi nih. Ardi ini sebagai apa ya di sini Ustadz ya? Di sini tetap sebagai Ardi, sebagai adik dari saudara kembarnya. Oke. Ya, dari Adiknya. Riza dan Diza. Oke, Gitu. ya. Tadi kita bisa lihat soleh-solihah ini
si Ardi ini membantu kakaknya. Ketika pekerjaan itu berat, si Ardi membantu membawakan. Betul. Coba kalau itu dibawa Riza sendiri gimana? Berat. Ustaz? Berat. Harus perlu berkali-kali mungkin ya, karena berat. Tidak hanya sekali, tapi harus bolak-balik, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Nah, di situ ada informasi, ada sikap di situ, yaitu tentang kerjasama, Ustaz. Ya, kalau bekerja sama bagaimana, Ustaz? Tentu pekerjaan akan menjadi lebih ringan, lebih cepat selesai, ya, dan bisa mengukuhkan silaturahmi sebenarnya, Ustaz. Iya, gitu. Betul. Apalagi kakak adik. Lebih kompak gitu ya, Ustaz. Betul. Ya. Oke. Lanjut, Ustaz. Siap. Polisi lagi musim apa? Ini ada tugas online dari Ustazah. Ini cari-cari tentang perkembangan tumbuhan. Wah, kamu gak dulu ya? Jangan, ini tugas Riza. Ya Allah, Mbak Riza bisa menyelesaikan tugas ini. Kamu bisa. Soal drama. Gak boleh gitu loh, Mbak. Benar, ya. Kita harus percaya diri dengan kemampuan diri sendiri. Benar, Mbak Riza nih. Saya tadi mau bantuin tapi nggak boleh, benar seperti itu. Kan karena ini tanggung jawabnya Mbak Riza. Gangguin aja, balik aja. Kok kayak gini, Ustazah? Ya, aduh. Saya Ustazah. Ini malu saya sebagai Diza ini. Kenapa ya? Dia ini di perannya ini, Diza ini tidak sopan sekali ya, Ustadz ya. Betul. Mulai dari memotong percakapan orang lain tuh. Kemudian apa lagi ya tadi ya? Tadi tahu nggak? Tadi kan sempat minta maaf Ardi, gitu. Tapi dicuekin gitu ya. Diacuhkan gitu. Tidak menghargai. Ya. Seharusnya gimana sih, Ustazah? Nah, ketika kita diajak bicara sama orang lain, itu sebaiknya kita lihat kontak mata. Lihat orang yang berbicara. Berbicara, betul sekali. Jadi kita bisa menghargai orang yang diajak bicara. Gitu. Selain tadi itu si Ardi tadi mau bantuin kakaknya itu. Oh iya, mau membantu mengerjakan. Tapi ditolak karena apa sih? Kenapa? Karena si Riza ini punya rasa ini ya, percaya diri kalau dia mampu, dia yakin untuk mengerjakan tugasnya sendiri gitu. Percaya diri karena itu tanggung jawabnya Riza ya. Iya, betul sekali. Jadi ini yang perlu ditanamkan pada diri kita. Kalau semua pekerjaan, semua tugas-tugas yang dari sekolah atau dari orang tuanya yang memberikan tugas, kita harus yakin dulu, Ustadz. Harus yakin, harus ditanamkan dalam hati kalau kita bisa mengerjakan. Nah, itu nanti akan tertanam di diri kita. Kalau pekerjaan itu bisa, berarti pekerjaan itu mudah. Betul, alhamdulillah. Nah, gitu. Jadi tidak perlu ini ketika dikasih soal nih belum sempat dibaca sudah bilang susah. Nah, ini harus ditinggalkan nih. Biasanya gitu, Ustadz. Ketika kita ngasih soal, Ustadz belum sempat dibaca loh itu, Ustadz. Nggak mau ngerjain karena susah. Belum dibaca sudah bilang susah. Nah, ini tolong ditinggalkan ya. Nah, solih-solihah seperti itu harus kita punya yakin dulu kalau kita bisa mengerjakan. Nah, siap. Jangan kalah sebelum bertanding ya, Ustadz. Iya, betul sekali. Siap. Yang tadi satu lagi kayaknya, Ustadz. Yang tadi dia kan si Ardi mau membantu, terus Riza nggak mau. Terus si Diza itu bilang, itu apa itu tadi itu? Itu udah, emang kamu bisa? Nah, itu meremehkan ya? Iya, meremehkan orang lain itu juga tidak bagus. Kita harus menjaga ketika bersilaturahmi, ketika kita berhubungan dengan orang lain, kita harus bisa
menempatkan diri kita, Ustadz. Tidak Betul. boleh mengejek gitu ya, mengejek, meremehkan orang lain. Ah, kamu nggak bisa aja, tidak boleh seperti itu. Nah. Siap, luar biasa ya. Ini videonya singkat tapi kita bisa membahas banyak hal ya Ustadz Iya, di betul dalamnya. sekali. Oke, Ustazah Riza, ini adalah karakter building episode bulan Juli. Insya Allah pekan depan atau bulan depan akan ada video selanjutnya ya. Oke, siap. Nah, Nantikan. dari sini nih Ustadz, tadi ini yang harus dicontoh dan yang harus ditinggalkan Ustadz, itu kayaknya perlu dibahas, perlu disimpulkan di sini. Oke, sebelum kita closing ya Ustazah ya, saya tanya ke Ustazah gitu. Ada berapa hal pesan nilai moral yang bisa kita ambil dari sini Ustazah? Oke, ada beberapa sih Ustadz ya. Nanti tolong ditambahkan ya Ustadz kalau saya belum lengkap. Yang pertama ini Ustadz, dari sikap sopan santunnya. Nah, sopan santunnya ketika kita duduk, ketika kita berdiri, ketika kita ngomong sama orang lain, nah itu perlu diperhatikan sikap duduknya, kemudian ketika ngobrol, itu yang kedua yaitu kerjasama. Nah, semakin kalau kita kerjasama, pekerjaan cepat selesai. Kemudian yang ketiga Ustadz, kita harus percaya diri pada kemampuan kita, yakin kalau kita bisa, pasti pekerjaan itu akan mudah. Nah, yang keempat, kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita harus selalu menghargai orang lain, tidak boleh saling ejek mengejek. Gitu. Mungkin ada 4 itu, ada yang ditambahkan. Siap, Ustadz. betul sekali. Nah, dari pesan-pesan itu yang Ustadzah harapkan adalah bisa diterapkan oleh Ananda semua di rumah. Ya, karena kita semakin bertambah usia harus punya tanggung jawab kerjasama, sopan dan percaya diri, gitu. Begitu ya Ustazah ya? Iya. Dan adegan-adegan yang tidak perlu ditiru, jangan ditiru ya. Ini hanya contoh ya Ustazah ya. Oke. Nah, baik Ustazah Riza, kita sudah menonton, kita cukupkan ya. Ini ada pesan lagi nggak Ustazah terakhir? Yang terakhir mungkin ini Ustadz, kemarin kan sudah ada tugasnya nih untuk menuliskan, sudah difotokan juga, dikirimkan ke Ustazah Riza, Ustazah Adi sesuai kelasnya masing-masing tentang sikap-sikapnya apa saja. Nah, bisa dicocokin dengan keempat hal tadi Ustaz. Betul sekali. Nah, kalau ada yang masih kurang atau belum tepat bisa diperbaiki. Nah, jadi kita harus jeli-jeli tuh kalau melihat adegan gitu ya Ustaz ya. Iya, betul sekali Ustazah. Baik, terima kasih Ustazah Riza sudah bergabung bersama saya di video reaction pada hari ini. Dan untuk Ananda, kita cukupkan bersama. Semoga Ananda selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat belajar, jangan lupa ibadahnya, murojaahnya, oke? Tetap bantu orang tua dan jangan lupa olahraga juga. Nah, ini jaga kesehatan ya. Baik, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf untuk segala kekurangan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kompak untuk kelas 6 SD MBS Prambanan.